Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mau beribadah kepada Engkau. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Layakan dan perkenankan kami di hadapan-Mu. Urapi sertai Tuhan Yesus ibadah kami kepada Engkau pada saat ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sampai detik hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pelihara kita sepanjang tahun ini. Walaupun ada banyak masalah yang boleh kita hadapi, tapi Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Karena kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun, di rumah-rumah, bahkan di tempat ini, kita ada untuk memuji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita, tubuh, roh, dan jiwa kita untuk masuk lebih dalam lagi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Inasyakanaralayaba. Karena kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini. Makasih. Yes, the Lord. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu Yes, Lord. ada kehidupan, penolong yang setia Amin. di dalam kesesakan. Mari semua katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku,
Mari kita sembah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari naikkan ungkapan syukurmu. Karena pertolonganmu Tuhan, karena kasih-Mu, kami boleh diberkati, kami boleh dipelihara sepanjang tahun ini Tuhan. Kami menyembah-Mu. Syaralayabaralayamu. Terima kasih Tuhan. Inaralayabaralayabar. Kasih-Mu bagi kami. Mari bersama angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Sambil musik perlahan Bapak Ibu Saudara sekali naikkan pujian ini. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitungnya Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Mari kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini atas kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mulailah mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan atas kita. Dia boleh pelihara kita sepanjang tahun ini. Di dalam setiap problem kehidupan yang boleh kita hadapi. Tapi Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu ada untuk kita. Dia Allah penyedia bagi kita. Dia Allah yang sampai detik hari ini
masih setia menolong dan memberkati kita. Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Dia Allah yang layak terima hormat dan syukur kita. Engkau melihat ungkapan syukur anak-anakmu ya Tuhan. Hati yang penuh sukacita, hati yang bersukacita, hati yang bersukacita, bahkan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Inaralaya baralaya baba baba. Cerebete shekanarala barala 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 baba. Inaralaya. Ini rebete shekanarala. Engkau layak terima glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory,
Yes Lord. Oh, mari bersama katakan glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, hallelujah. Glory buat Engkau ya Aba ya Bapa. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia melihat setiap ungkapan syukur kita. Glory, glory, glory ya Tuhan. Syakanaralaya baralaya. Tak dapat yang bisa kami berikan lebih buat Engkau ya Tuhan. Ini hidup dan kehidupan kami. Pujian dan penyembahan kami naikkan kepada Engkau. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Diberkatilah Engkau dengan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang memberikan sukacita buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya katakan amin. Mari kalau tidak keberatan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita sambut Sang Raja kita Yesus Kristus. Yes Lord. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yes, Yesus Lord. namanya. Sekali lagi. Come on. Mari kita sambut Sang Raja. Mari puji. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Come on, sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari puji. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yes, Lord. Yesus Come on. namanya. Semuanya. Oh, Puji Hosana, puji, puji. puji Hosana, Mari puji. puji Hosana, Oh, oh. mulia namanya. Mari puji, puji. Hosana, Hey, hey. puji Hosana, Oh, oh. puji Hosana, mulia Lagi. namanya. Mari puji. Puji Hosana, Hey, hey. puji Hosana, Mari puji, puji. puji Hosana, mulia namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan. Puji Hosana, puji Hosana, Yes, Lord. puji Hosana,
nyanyi glory buat nama Tuhan. Amin. Glory. Glory, haleluya. Semua. Glory, haleluya. Lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam apa? Di dalam ada apa? Sekali lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama katakan. Oh, glory, haleluya. Hey, hey, hey. Glory, haleluya. Oh, 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 oh. Glory. Hey, hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan. Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan hidup. Katakan percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Yesus jalan. Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Kami percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua glory, glory, glory. Glory, haleluya. Hey, hey. Glory, haleluya. Oh, 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 glory, haleluya. Di mana? Yes, Lord. Lagi katakan. Glory. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory, haleluya. Oh, 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 oh. Glory. Amin. Yes, Lord. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari bersama katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Kami percaya. Oh, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua lambaikan tangannya katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di mana? Di dalam. ada keselamatan kekal. Di mana? Bapak Ibu Saudara. Ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan. Apa? Yes, Lord. Penghujung tahun ini kita diberikan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dia ada untuk selamanya bagi saudara dan juga saya. Inananaralayama. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, bahkan Engkau ada di hati setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati setiap kami. Kebenaran firman-Mu, berkati kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati. Yes, the Lord. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, ya Tuhan. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Yes, Lord. Semua, amin. Berkenan itu yang teguhkan setiap kami. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar bagi kami, ya Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sambil kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Ya Tuhan, ya Tuhan. Berkenan-Mu, ya Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah Bagiku Sekali lagi dengan sungguh katakan, bersamamu Bapa, kami lewati semua. Yes, the Lord. Thank you, Lord. Berkenan-Mu, ya, itu yang teguhkan setiap kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami, ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini, sebab jika kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini,
Kami mengakui semua oleh karena anugerah-Mu, oleh karena berkat-berkat-Mu dan segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah firman-Mu sebagai pegangan tuntunan bagi setiap kami untuk segera meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru 2021. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi juga hamba-Mu. Pakai lidah mulut hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah bersama dengan keluarga. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi bagi setiap kita. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91, ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memulai tulisannya dengan berkata begini, orang yang duduk. Saya mau kita menggarisbawahi kata orang yang duduk. Apa yang dimaksud dengan, atau apa pengertian di sini tentang duduk ini? Kalau saya renungkan dan saya pelajari firman Tuhan, duduk di sini bukan berarti secara harfiah, tetapi pengertiannya jauh lebih daripada itu, yaitu orang yang tinggal bersama dengan Tuhan, orang yang bersama-sama dengan Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang yang duduk dalam Tuhan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang hubungan erat, keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah sejak semula merancangkan atau menciptakan manusia untuk manusia itu dapat berinteraksi dengan bebas dengan Tuhan. Mempunyai hubungan dengan Tuhan seperti bapa dengan anaknya. Itulah kerinduan terbesar Allah dalam menciptakan manusia. Tapi kita tahu bersama-sama, dosalah yang membuat semua menjadi rusak dan berantakan. Dosalah yang merusak semua hubungan tentang manusia. Hubungan tadinya manusia dengan Tuhan begitu baik, begitu indahnya, terputus. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Nah, itulah sebabnya Natal ada untuk apa? Untuk memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan. Di mana Allah telah menjadi manusia dalam diri Yesus, dan Dia mati untuk menebus dosa manusia, disucikan manusia yang berdosa, dibenarkan supaya boleh kembali memasuki hubungan yang semula dirancang oleh Allah. Puji nama Tuhan. Kita merayakan Natal dengan sukacita. Karena hari ini saya percaya setiap kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menerima Dia, menerima Yesus, diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru 2021. Kita sama-sama tahu dan sama-sama merasakan sepanjang tahun ini, nyaris sepanjang tahun ini, kita mengalami suatu peristiwa yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, yaitu pandemi yang begitu rupa membuat kehidupan kita menjadi berbeda. Kita harus menyesuaikan situasi yang baru ini, Bapak Ibu. Nah,
pandemi COVID-19 ini tidak hanya membuat orang begitu banyak meninggal dunia, mengalami sakit yang begitu hebat, tetapi juga Bapak Ibu ada dampak-dampak ikutannya. Dalam hal ibadah misalnya, gereja-gereja sejak bulan Maret yang lalu gereja kita ya di Rayon 7 telah diputuskan sejak bulan Maret yang lalu itu kita tidak lagi beribadah secara offline tetapi online sampai dengan hari ini. Dan kemudian juga bukan hanya dalam gereja, dalam dunia pendidikan, anak-anak sekolah, bahkan yang tingkat SD hari-hari ini tanda kutip diharuskan harus terjun atau menggeluti dunia maya, internet untuk mereka bisa menjalankan pendidikan dengan baik. Dunia pekerjaan, dalam sosial, budaya, semua ada perubahan-perubahan yang begitu rupa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi juga dampaknya yang kita rasakan yang sangat hebat adalah secara ekonomi. Ya, negara kita mengalami tekanan ekonomi yang begitu hebat. Karena dunia usaha banyak yang mandek. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar. Ini semua adalah karena akibat pandemi ini. Nah, kita tidak tahu kapan ini akan semua berakhir. Memang kita ada di penghujung tahun. Tapi siapa yang tahu kapan pandemi ini dan dampaknya bisa berakhir? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saya mau katakan satu hal. Apapun yang terjadi di waktu yang akan datang, meskipun ada begitu banyak prediksi-prediksi, ramalan-ramalan, banyak orang tentang keadaan tahun depan, bahwa keadaan tidak semakin lebih baik tahun ke depan. Tetapi saya mau katakan, saya mau mengajak kita sebagai orang percaya untuk memasuki tahun yang baru. Kita harus membangun rasa optimisme kita. Kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup memelihara hidup kita di segala zaman, di segala waktu. Allah kita sanggup memelihara kita dalam segala situasi keadaan yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya ingin menyampaikan ada beberapa pesan Tuhan sebagai pegangan kita dalam kita mengakhiri tahun 2020 ini untuk kita boleh memasuki tahun 2021. Kalau tadi kita baca dalam firman Tuhan tadi dalam Mazmur 91, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di situ dikatakan adalah maha tinggi. Maha tinggi. Ini suatu kedudukan yang paling tinggi dan tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi daripada itu. Dan itu saya mau katakan, itu mengacu kepada siapa? Kepada Allah kita, kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah saya mau katakan begini, untuk memasuki tahun 2021, kita harus, yang pertama adalah kita harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Sekali lagi saya katakan bahwa kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita punya Tuhan namanya Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Maha tinggi di sini artinya adalah aspek dari perlindungannya yang menunjukkan bahwa ia lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita hadapi. Wow, luar biasa. Pengertian maha tinggi adalah menunjukkan bahwa ia lebih besar dari setiap persoalan yang ada di depan mata kita. Dia lebih besar dari segala ancaman di depan kita. Saudara ingatkah peristiwa di mana 12 pengintai mengintai tanah Kanaan? Saudaraku, saya memberikan apresiasi kepada 2 orang pengintai itu, namanya Joshua dan Kaleb. Meski yang 10 orang melihat adalah mereka melihat kenyataannya adalah tanah itu memang baik, indah adanya, tetapi di sana dihuni oleh penduduknya yang besar, tinggi. Mereka adalah suku Amalek yang dikenal sebagai orang-orang raksasa yang besar, dan mereka menjadi kecut dan tawar hati.
Tetapi Yosua dan Kaleb mengenal siapa Allahnya, yang adalah Allah Maha Tinggi. Dan dia berkata, meskipun mereka itu orang-orang yang besar, raksasa-raksasa, tapi kita akan telan habis mereka. Sebab Allah kita adalah Allah yang jauh lebih besar daripada mereka. Inilah pengertian daripada Allah yang Maha Tinggi. Yesaya 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang Maha Tinggi pada hari itu. Dan semua katakan bahwa hanya satu pribadi, satu Allah yang duduk di tempat yang Maha Tinggi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang harus kita sadari, menjadi pegangan kita untuk membangun rasa optimisme kita bahwa kita mempunyai Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pegangan kita untuk kita memasuki tahun yang baru 2021? Yang kedua adalah Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Masih di ayat yang sama, saudaraku, di sana dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa menekankan kepada apa? Untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh kita. Artinya apa? Kuasanya begitu luar biasa. Dia adalah Allah yang segala kuasa di bumi di sorga ada pada Dia, pada Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya Allah namanya Yesus, yang punya kuasa yang begitu rupa dahsyatnya, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita cemaskan? Oleh kuasanya, di dalam kuasanya, saya yakin Dia sanggup memelihara kita. Saya percaya Dia sanggup mencukupi keperluan kita. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita pikirkan dan doakan. Bagi Yesus Kristus yang terpuji namanya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Ini pengertian Maha Kuasa. Yesaya 40:26 berkata, arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun yang tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia, Yesus, Maha Kuasa dan Maha Kuat. Itulah sebabnya kita perlu memasuki tahun yang baru ini untuk memandang kita punya Allah yang berkuasa, yang Maha Kuasa. Oleh kuasanya, dalam kuasanya sanggup memelihara kita, sanggup melindungi kita, bahkan sanggup terus memberkati kita dalam segala situasi apapun juga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap kita semua bisa juga pegang yang bagian ketiga ini yang melengkapi dua di atas tadi, yaitu adalah kita harus menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Tadi pemazmur mengatakan bahwa Allahku yang kupercayai. Pemazmur mengatakan bahwa dia mengenal siapa Allahnya dan dia diluputkan, dijaga, dipelihara sebagaimana dari Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan selesai ayat 16, Bapak Ibu. Kalau kita baca satu pasal itu, di sana begitu luar biasa sekali. Maka banyak sekali orang yang berusaha menghafalkan dan memperkatakan satu pasal ini setiap hari. Karena apa? Karena ada janji-janji keselamatan, janji perlindungan, janji berkat Tuhan, kemuliaannya dinyatakan atas orang yang percaya kepadanya, kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita berpikir sejenak, merenung sejenak. Baiklah, kalau kita mengatakan kita adalah orang percaya. Tapi pertanyaan sebaliknya adalah, apakah kita orang yang dapat dipercaya? Ini pertanyaannya. Apakah kita adalah orang yang dapat dipercaya?
Sebab kalau kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita akan menemukan ada begitu banyak orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab yang mereka percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak percaya kepada mereka. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana mungkin semua orang Kristen itu dijuluki sebagai orang percaya. Tapi apakah semua orang percaya dapat dipercaya oleh Tuhan? Dapat dipercaya oleh sesamanya? Apa yang saya maksudkan? Kita sedang bicara tentang integritas, Bapak Ibu. Beberapa hari lalu, Bapak rohani kita telah mencanangkan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan saya sangat setuju dengan ini. Kenapa? Karena kesempatan ini memasuki tahun yang baru. Mari kita boleh melihat apakah kita memiliki integritas dalam diri kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita menjadi ngaku orang percaya, tapi kita nggak punya nilai-nilai integritas itu. Kita nggak punya nilai-nilai kehidupan sebagai orang Kristen sebagaimana seharusnya sesuai dengan firman Tuhan. Siapakah orang percaya itu? Orang percaya adalah orang yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Amsal 3 ayat 5 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang percaya adalah orang yang menyerahkan, bersandar kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya dia hidup sebagaimana yang firman Tuhan tetapkan sebagai rule, sebagai aturan hidup sebagai orang percaya. Orang percaya adalah dari Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, seringkali kita mengaku sebagai orang percaya, tapi kita nggak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita masih hidup dengan diri kita sendiri. Kita hidup sibuk dengan diri kita sendiri. Dan kita punya jalan sendiri dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita perlu serahkan hidup kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Integritas itu bicara apa, saudaraku? Bicara satu kata dan perbuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Atau dengan satu kata, integritas itu adalah kejujuran. Hari-hari ini saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya tulus, hatinya jujur. Mazmur 50 ayat 23 berkata begini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan, modal utama kita adalah tentang hati, tentang kejujuran. Sebab dengan kejujuranlah orang bisa mempercayai kita. Dengan kejujuranlah bahkan Tuhan bisa mempercayai kita. Jangan coba-coba bermain. Sebab apa? Sebab memang manusia tidak tahu apa yang di dalam, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Bagi Dia tidak ada satu hal apapun yang tersembunyi. Bahkan di lubuk hati kita, Tuhan tahu. Itulah sebabnya di akhir tahun ini,
Saya mengajak kita untuk kembali merenung, introspeksi diri. Apakah kita sebagai orang Kristen memiliki nilai-nilai integritas itu, kejujuran itu. Sebab hanya orang yang jujurlah, orang yang bersih hatinya lah, yang akan bisa mendapat keselamatan, perlindungan, penjagaan, dan berkat-berkat Tuhan. Amsal 2 ayat 7 berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak berlaku celah. Jadi betapa pentingnya kita hidup dalam integritas, kita hidup dalam kejujuran. Sebab dengan inilah kita akan mendapat jaminan pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. 3 hal ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai renungan kita. Tinggal beberapa hari ke depan, tahun 2020 akan kita tinggalkan, yang penuh dengan dinamika, yang penuh warnanya sedemikian rupa. Supaya keadaan kita tetap baik dan mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi. Maka kita perlu pegang firman Tuhan. Kita perlu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang berkata, 3 pesan pada hari ini untuk kita renungkan. Yang pertama adalah kita harus menyadari Allah kita adalah Yesus, yang Dia adalah yang statusnya sebagai Allah yang maha tinggi. Tidak ada lagi Allah yang setara dengan Dia. Jangan berharap kepada yang lain. Jangan berharap kepada siapapun juga. Firman Tuhan berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Datang kepada Yesus. Ingat bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi. Yang kedua adalah Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala hal, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Yesus adalah mungkin. Jangan lagi berpikir bagaimana saya bisa memasuki tahun 2021 sementara keadaan saya seperti ini. Saya mau mengatakan, jangan lagi melihat kepada kemampuan, keadaan kita, tapi pandanglah kepada Yesus Allah kita, yang Dia adalah maha kuasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga adalah kita harus menjadi orang percaya, kita harus punya integritas. Integritas ini penting sekali. Integritas. Sebab kalau kita nggak punya integritas, tidak akan ada apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau kita punya integritas, hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita jujur, maka Tuhan percayakan segala berkat di sorga turun atas hidup kita, atas keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian ini. Haleluya, oh haleluya, Yesus, Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah,
sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama berdoa, kita satukan hati kita untuk firman yang kita dengarkan, biar kuasanya sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan, siapa Yesus dalam hidup kami. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang kedudukan yang paling tinggi. Dan tidak satupun hal apapun, ancaman apapun yang tidak bisa Engkau selesaikan di hadapan kami Tuhan. Sebab segala kuasa ada padamu. Kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat ajaib, Allah yang sanggup menyembuhkan sakit kami, Allah yang sanggup memegang tangan kami, meluputkan kami dalam segala ancaman bahaya apapun juga. Allah yang sanggup membagari, membentengi kami bersama keluarga kami. Allah yang memelihara kehidupan kami sehingga kami tidak akan pernah kekurangan ya Tuhan. Sebab Engkau berjanji Engkau datang memberikan kami hidup dan kami mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga berpesan kepada kami Tuhan, untuk kami sebagai orang percaya, kami harus punya integritas ya Tuhan. Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu. Kami buka hati kami. Tolong kami Tuhan. Kami mau bersihkan hati kami dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dari segala hal kepasikan. Dari segala hal kenajisan. Dari segala hal pikiran-pikiran kotor ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang memiliki nilai integritas dalam hidup kami. Supaya setiap berkat Tuhan tidak ada terhalang bagi setiap kami. Supaya kami mendapatkan perlindungan penjagaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami percaya. Kami percaya. Kami kuat dalam Tuhan. Kami percaya kami berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu GBI Tapos ini Bapa. Kau berkati seluruh umat-Mu yang ada, dimanapun mereka sedang berada. Kami percaya dalam kemahatinggian-Mu, dalam kemahakuasaan-Mu Tuhan. Engkau sanggup menudungi jemaat-Mu Tuhan. Engkau sanggup memagari, membentengi setiap mereka. Bahkan jika ada yang sakit, kami percaya oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Sehingga sungguh-sungguh kami bersemangat Tuhan untuk menyongsong tahun yang baru. Dan bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Berkati hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Pendeta Lukas Karsono bersama dengan keluarga, tim pelayan tempat ini Tuhan. Semua Tuhan berkati dan terus Tuhan urapi dan pakai setiap mereka. Agar gereja-Mu ini boleh sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di kota ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati setiap kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita secara online. Sebelumnya, tundukkan kepala kita, tutup mata jasmani kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan bahkan memberkati kami di akhir tahun ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Bahkan Engkau berkati setiap umat-umat Tuhan di mana saja mereka ada. Terima kasih Bapa yang baik.
Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas setiap anak-anak-Mu yang hendak memberikan persembahan pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapa yang baik, dengan penuh ungkapan syukur kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap memberi bersama dengan saya katakan, amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, In excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Deo, in excelsis Deo. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Pada saat ini kami sangat-sangat bersyukur kepada Engkau. Kami telah beribadah dan memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan terlebih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Rentona Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh kami dikuatkan, boleh kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Rentona yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya, dimanapun Engkau utus hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih heran lagi Bapa. Kau berkati kesehatannya dan keluarganya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapa terima kasih, dan pada saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka dalam melayani Engkau Tuhan. Bapa terpujilah nama-Mu, dan juga pada saat ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati para pemimpin rohani kami, mulai dari BPH GBI Bapak Rubin Adi Abraham Bapak, dan juga Bapak Pendeta Niko Nyorto Raharjo, dan gembala kami di Rayon 7 Bogor Pak Sutadi Rusli, dan juga gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Lukas Karsono. Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan semua gembala-gembala kul yang ada. Berkati para pemimpin rohani kami, pakailah mereka dalam segala apa yang Tuhan percayakan pada mereka dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan berkati juga kesehatan mereka dan keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka, dan ajar terus mereka untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau halau mereka dari segala sakit penyakit, bahkan Engkau sembuhkan mereka pada saat ini bila mereka sakit. Engkau kuatkan mereka bila mereka dalam keadaan lemah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga
juga Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para keamanan bangsa kami. Tuhan kami serahkan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Engkau sertai mereka Bapa, bahkan dari TNI Polri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para kepala daerah, gubernur Tuhan, RT RW dimanapun kami berada, Engkau berkati mereka, biar mereka boleh melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau, dan apa yang mereka lakukan hanya untuk kesejahteraan bangsa kami saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa kami Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Berkati bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, ekonomi bangsa kami Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih kami minta Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami, curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami, biar bangsa kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, dan sebelum kami Tuhan selesai beribadah kepada Engkau, dan kami siap menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari saya ajak kita buka hati kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita sejak saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Selamat hari Minggu, selamat Natal tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.